Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai apa itu gema cermat. Apa sih gema cermat? Gema cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat merupakan suatu upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui serangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara baik dan benar. Kemudian, tujuan gema cermat. Gema cermat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang menggunakan obat secara benar untuk meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar, serta untuk meningkatkan obat secara rasional. Selanjutnya yaitu 5O. Yang pertama, obat ini apa kandungannya? Kandungan obat dapat terdiri dari suatu jenis obat atau zat berkhasiat tunggal dan kombinasi. Kandungan obat biasanya mencantumkan nama generik atau nama kimia. Selanjutnya yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Khasiat atau indikasi obat merupakan efek positif yang telah terbukti dan diharapkan muncul pada pengobatan. Khasiat obat ditentukan oleh kandungan zat berkhasiat, bukan merek obat. Selanjutnya yang ketiga yaitu obat ini berapa dosisnya? Dosis obat merupakan takaran untuk menghasilkan khasiat yang diharapkan pada interval waktu yang ditentukan. Dosis disesuaikan dengan usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan tujuan pengobatan. Selanjutnya, yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Cara penggunaan obat atau aturan pakai disesuaikan dengan bentuk sediaan obat, informasi tambahan yang diberikan, dan kondisi khusus yang dibutuhkan. Aturan pakai meliputi lama pemakaian obat dan berapa kali obat digunakan dalam suatu hari. Misalnya, 3 kali sehari yang artinya diminum setiap 8 jam. Selanjutnya yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Efek samping memungkinkan terdapat efek tambahan obat yang dapat merugikan. Bacalah dengan teliti informasi pada kemasan atau brosur obat. Gunakanlah obat dengan petunjuk dan jika ragu, tanyakan pada dokter atau apoteker. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kenali obat. Yang pertama yaitu obat paten. Yang dimaksud dengan obat paten adalah obat yang dipasarkan pertama kali oleh produsen yang menemukan senyawa atau zat aktif obat tersebut melalui proses riset. Obat-obat ini umumnya dilindungi oleh paten yang berkisar 20-25 tahun sejak senyawa obat ditemukan dan dipatenkan. Sebelum dipasarkan, senyawa atau zat aktif obat yang baru ditemukan harus melewati berbagai uji klinik. Selama dalam perlindungan paten, obat jenis ini tidak boleh dibuat oleh produsen lain kecuali ada perjanjian khusus. Obat tersebut relatif baru dan masih dalam masa paten, sehingga belum ada dalam bentuk generiknya dan yang beredar adalah merek dagang dari pemegang paten. Kemudian yang kedua yaitu obat generik. Ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Obat generik adalah obat yang apabila nama patennya habis masa berlakunya, maka perusahaan farmasi lain dapat memasarkan obat tersebut. Dalam hal ini, obat tidak diberi nama paten lagi, melainkan dipasarkan dengan nama generiknya, yaitu nama umum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Obat generik seperti yang telah disebutkan sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu generik berlogo dan generik bermerek. Zat yang berkhasiat antara generik berlogo dan generik bermerek ini sama. Yang membedakan adalah satu diberi merek dan yang satu diberi logo generik. Obat generik berlogo ini biasa disebut obat generik saja, yaitu obat yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya. Sekian. Selanjutnya yaitu penggolongan obat. Penggolongan obat ada 4. Yang
pertama adalah obat bebas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Obat ini memiliki logo yang berwarna hijau dengan garis tepi yang berwarna hitam. Selanjutnya yaitu obat bebas terbatas. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat ini berwarna atau berlogo dengan warna biru dengan garis tepi yang berwarna hitam. Selanjutnya yaitu obat keras. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dari dokter. Obat ini memiliki warna merah dengan huruf K yang ada di tengahnya dengan garis tepi yang berwarna hitam. Selanjutnya yaitu obat narkotika. Obat ini hanya boleh dibeli dengan menggunakan resep dari dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Obat ini berwarna putih dengan palang plus di tengahnya dengan garis tepi yang berwarna merah. Saat mendapatkan obat, kita harus membaca dengan cermat dan perhatikan terkait informasi dari kemasan obat sebelum kita menggunakan obat tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama terkait nama obat. Pada suatu kemasan obat paten dan obat generik bermerek terdapat nama dagang atau merek yang diberikan oleh suatu produsen atau pabrik yang memproduksi obat tersebut. Kemudian di bawah dari nama dagang tersebut terdapat nama generik yang berukuran lebih kecil. Nama generik ini merupakan nama dari zat aktif yang terkandung pada obat tersebut. Sedangkan pada obat generik berlogo hanya terdapat nama generik saja. Yang kedua terkait komposisi. Komposisi merupakan informasi terkait zat aktif atau zat yang berkhasiat pada suatu sediaan obat. Yang ketiga adalah indikasi. Indikasi merupakan informasi terkait khasiat obat yang merupakan tujuan utama dari pemberian obat tersebut. Yang keempat terkait aturan pakai. Aturan pakai merupakan informasi mengenai cara penggunaan obat yang meliputi waktu dan berapa kali obat diminum dalam sehari. Yang kelima terkait waktu minum obat, seperti diminum pada pagi hari untuk multivitamin, diminum pada malam hari untuk anti kolesterol, diminum bersama dengan makan obat anti diabetes, dan masih banyak. Yang keenam terkait efek samping. Efek samping ini merupakan efek yang seringkali merugikan atau tidak diharapkan pada penggunaan suatu obat. Namun efek samping ini tidak selalu muncul, dan efek samping ini bisa saja berbeda pada setiap orang dan tidak dapat diprediksi kemunculannya. Yang ketujuh terkait kontraindikasi. Kontraindikasi merupakan kondisi tertentu yang menyebabkan penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan atau dilarang karena dapat meningkatkan risiko yang membahayakan pasien. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan obat. Yang pertama, ada cara penyimpanan, di mana cara penyimpanan ini berisi informasi tentang suhu dan penyimpanan obat yang dapat menjamin kestabilan obat selama penyimpanan. Yang kedua, terkait nomor izin edar, yang merupakan tanda yang menunjukkan bahwa obat tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk diedarkan. Yang ketiga, terkait masa daluarsa atau kadaluarsa, yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih berkhasiat dan aman untuk digunakan selama kemasan utama belum dibuka. Yang keempat, terkait peringatan dan perhatian, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan obat. Yang terakhir, terkait tanda peringatan P1 sampai dengan P6, yaitu tanda peringatan yang dicantumkan pada kemasan obat bebas terbatas agar penggunaan obat berhati-hati.